Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au dhalla au azilla au zalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله Wallahu alimun hakim. Al-A'rab Ahlul Badu, orang-orang Badui, orang-orang yang tinggalnya di tempat terjauh dari perkotaan. Kalau di Jazirah Arabia karena tidak ada hutan atau nyaris tidak ada hutan, ya tinggalnya di gurun pasir, di lembah-lembah yang jauh dari kota-kota besar. Kita di sini mungkin menyebutnya orang pedalaman, identik dengan orang yang tinggal di hutan. Karena daerah kita daerah yang banyak ditumbuhi hutan tropis. Orang-orang Badui ini asyaddu kufran, lebih sangat kekufurannya, wa nifaqan, dan kemunafikannya, min ahlil muduni, dibanding daripada penduduk kota-kota. Bukan berarti kemudian semua orang Arab ya tapi ada orang Badui yang kufur dan nifak. Tingkat kekufurannya, tingkat kenifakannya lebih sangat dibanding tingkat kekufuran dan kenifakan orang yang tinggal di kota-kota besar. Li jafaihim, karena perilaku jafa, kasarnya mereka, wa ghiladi tibaihim, dan kasar tabiat mereka. Orang Badui ada yang mengatakan ketika melihat Nabi mencium Sayyidina Hasan, mencium Sayyidina Husain, dengan bangganya orang Badui tadi mengatakan, aku seumur hidup tidak pernah mencium anakku dan cucu-cucuku. Nabi kemudian menegur, menasihati orang tersebut bahwa
mencium anak, keluarga, cucu-cucu itu bagian dari kasih sayang, kelembutan hati. Jadi begitu kerasnya jafa, kasar perilaku mereka. Karena secara alami biasanya juga dituntut oleh alam, beradaptasi dengan gurun, beradaptasi dengan badai, beradaptasi dengan kerasnya situasi geografis. Wa bu'dihim an sama'il Qur'an, dan jauhnya mereka, sebab jauhnya mereka dari mendengarkan Al-Qur'an. Ini yang sangat penting untuk diketahui, bukan hanya karena karakter kerasnya mereka secara tabiat dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga catatannya karena mereka jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Nabi yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah setelah hijrah. Secara garis besarnya, orang yang jauh dari Al-Qur'an akan keras, akan kasar wataknya, perilakunya. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah, dan lebih utama, ajdar lebih pantas, lebih utama, an aibi alla ya'lamu, untuk tidak mengetahui mereka terhadap hududa ma anzalallah, batasan-batasan ma, aturan, anzala yang menurunkan Allahu kepada Allah, ala rasulihi, atas rasulnya, syariat, minal ahkam berupa hukum-hukum, musyara'i, dan syariat-syariat. Karena memang lokasinya jauh dari Nabi, jauh dari mendengarkan Quran, ya sangat lebih utama untuk dipahami mereka tidak tahu terhadap batasan-batasan syariat Allah, hukum-hukum Allah, karena jauh. Wallahu alimun, dan Allah alimun, maha mengetahui, bi khalqi, terhadap makhluknya, ciptaannya, hakimun, lagi maha bijaksana, fi sunnihi, dalam ciptaannya, bihim, terhadap mereka. Wa minal a'rabi, dan ialah sebagian dari al-a'rab, orang-orang Arab Badui, man, adapun orang, yattakhidu, yang mengambil, menjadikan, ma yunfiku, apa yang dia nafkahkan, fi sabilillah, di jalan Allah, maghraman, gharamatan, sebagai menjadikannya akan gharamah, penghasilan, wa khusranan, dan nilai rugi. Jadi motivasi untuk berinfak di jalan Allah bukan semata-mata karena Allah, tapi ada hitung untung ruginya, hitung-hitungan, kalkulasi. Li'annahu, karena sesungguhnya sebagian A'rab itu, man itu, la yarju thawabahu, tidak berharap siapa man, thawabahu, pahalanya, pahala ma yunfik itu. Bal yunfikhu khaufan, bahkan berinfak siapa man, hu, kepada ma, harta itu, harta yang diinfakkan, khaufan, karena takut, wahum banu Asad, siapa mereka itu, hu wahum, adapun mereka adalah banu Asad, wa Ghatafan, dan Ghatafan. Jadi berinfaknya karena takut. Mereka merasa ini bagian dari sebuah koalisi hidup bernegara, hidup berdampingan. Daripada saya diserang, daripada saya dimusuhi, saya ikut mengeluarkan. Tapi sebenarnya di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka, alam bawah sadar mereka, hitung untung rugi yang dipikirkan. Bukan mencari pahala Allah, pahala yang Allah berikan. Wa yatarabbasu, yantadiru, dan menunggu siapa man itu, bikum, terhadap kamu sekalian, ad-dawair, dawairuz zaman, perubahan zaman.
Mudah-mudahan kapan ya umat Islam ini kalah, tumbang, begitu. Kalau sudah kalah kita akan tampil menguasai. Ini kemunafikan yang terselubung dalam diri mereka, dalam benak mereka yang tidak mereka tampakkan. Antangqalib alaikum, tumbang. Alaikum menimpa kamu sekalian. Dawair itu menumbangkan atas kamu sekalian. Fayatakhallasu, sehingga mereka berlepas diri. Kapan ini umat Islam nih tumbang kalah, sehingga kita tidak dikenai keharusan untuk berinfak. Jadi bakhil, kikir. Alaihim, atas mereka, dairatus sau. Bidhammi wal fathi, dibaca dhammah, su atau fath. As-sau boleh ya. Ayyadurul azab, bergantinya azab, wal halak, dan kebinasaan, alaihim menimpa mereka, la alaikum, tidak atas kamu sekalian orang mukmin. Mereka lah yang akan berganti binasa. Mereka diam-diam menunggu pergantian zaman. Kapan umat Islam tumbang, kapan umat Islam ini binasa, dibalas oleh Allah, alaihim dairatus sau, mereka yang akan binasa, giliran mereka yang akan mendapatkan kehancuran. Jangan mengharap umat Islam yang akan binasa, tumbang. Wallahu, adapun Allah, sami'un, maha mendengar, li aqwali ibadihi, terhadap perkataan hamba-hambanya, alimun, lagi maha mengetahui, bi af'alihim, terhadap perbuatan hamba-hambanya. Wa minal a'rabi, dan ialah sebagian dari orang Arab, orang Badui, man, adapun orang, yu'minu, yang beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ada yang beriman, ka Juhainah, Ummu Zainah, kabilah Juhainah, kabilah Ummu Zainah, ini ada yang beriman. Wa yattakhidhu ma yunfiku, dan menjadikan terhadap sesuatu harta, yunfiku, yang berinfak mereka, menafkahkan mereka, fi sabilillah, atau man itu yunfiku, menafkahkan siapa man, fi sabilillah, di jalan agama Allah. Qurbatin, berharap mendekatkan diri, tuqarribuhu, mendekatkan diri, dengan kurbat, tuqarribuhu, mendekatkan hu, ma yunfik itu, indallah, di sisi Allah. Taqarrub ilallah. Jadi berinfak tujuannya semata ingin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa wasilah, dan perantara, ila salawat, da'awat, kepada doa-doa ar-rasul, doa-doa Rasulullah, lahu, untuk kebaikan mereka. Ada orang-orang Arabi yang memang tulus hatinya, polos ya, lugu. Dan orang-orang semacam ini orang yang ikhlas. Tidak ada motivasi duniawinya, dia hidup sederhana, bahkan hingga hari ini karakter semacam itu masih terus ada. Ada orang Badui mengembala kambing, diuji oleh seseorang. Ayo kambingnya itu jual ke saya beli mahal. Tidak. Kenapa? Ini kambing milik tuan saya hanya pekerja di sini. Ini kan kambing banyak, kamu ambil satu, tuan kamu tidak tahu. Diam-diam saja sudah. Jual, keuntungannya ambil kamu. Tidak. Ada yang lebih mengetahui. Allah Maha Tahu itu. Masya Allah. Ini orang yang dipandang awam, dipandang jauh dari perkotaan, tapi mampu merawat nilai-nilai kebaikan. Dan Imam Asy-Syafi'i belajar kefasihan, fasih bahasa Arabnya, dari orang-orang yang tinggal di luar perkotaan, karena mereka masih menjaga tidak terkontaminasi berbagai bahasa yang datang dari luar.
masih terawat bahasa Arabnya secara murni. Dan mereka berinfak itu berharap menjadi wasilah mendapatkan doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan luar biasa. Ala, perhatikanlah, innaha, sesungguhnya, ay nafaqatahum, nafkah mereka, kurbatun, amal mendekatkan diri, amal yang diniatkan untuk mendekatkan diri, untuk taqarrub, bidhammir ra wa sukuniha, dengan dhammahnya ra dan sukunnya. Kurbah lahum, bagi mereka, indahu, di sisi Allah. Sayudkhiluhum, akan masukkan Allah, saya akan masukkan hum, kepada mereka, orang-orang A'rab yang yu'minu billah wal yawmil akhir ini. Siapa? Allah, fi rahmatihi, memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, jannatihi, surganya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, li ahli taati, terhadap ahli taatnya, orang yang patuh pada Allah. Rahimun, lagi maha penyayang, bihim, terhadap mereka, ahli taatihi. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin ansar, al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala.